wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun proses pembelajaran kita pada saat pandemi COVID seperti saat ini harus dilakukan secara daring atau online seperti itu. Jadi, pada pagi hari ini kita pada pertemuan kedua ya. Sebelumnya hari ini masuk semua ya anak-anak? Alhamdulillah. Langsung saja ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit mengevaluasi ya untuk pembelajaran minggu kemarin, yaitu mengenai nilai-nilai mulia Asmaul Husna, di mana kita sudah mempelajari Asmaul Husna yang ketujuh, yaitu meliputi Al-Ghaffar, Al-Razzaq, Al-Hasib, Al-Hakim, Al-Malik, Al-Khaliq, dan Al-Hadi. Ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk yaitu pada bab 2, yaitu mengenai akhlak terpuji. Nah, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran kita yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama, di mana kita nanti bisa mengetahui pengertian dari amal soleh, pengertian dari toleransi, musawah, dan ukhuwah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui ciri-ciri orang yang berperilaku amal saleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Yang ketiga, kita bisa menerapkan perilaku amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir, diharapkan nantinya kita bisa mengetahui pentingnya seseorang berperilaku amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Baik, sudah ada sedikit gambaran ya tentang proses pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan Ibu sampaikan kepada kalian nanti. Alhamdulillah. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji ya, yaitu meliputi amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Baik, langsung saja Ibu mulai pada bab 2. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan, yaitu bab 2 tentang akhlak terpuji. 1. Amal soleh. Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. 2. Membiasakan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Mengetahui ilmunya, 2. Niat yang baik, 3. Sabar saat melaksanakan ibadah, dan yang keempat, ikhlas setelah melaksanakan. Kedua, toleransi. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Dalam bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat lain. 2. Ciri-ciri orang yang melakukan toleransi.
1. Memahami perbedaan. 2. Menghormati keputusan orang lain. 3. Mau menerima kritik. 4. Tidak sombong. 5. Tidak egois. 6. Tidak memaksakan kehendak. 7. Tidak merendahkan orang lain. Ketiga, nilai-nilai positif orang yang berperilaku toleransi. 1. Memiliki banyak teman dan saudara dari berbagai kalangan. 2. Menciptakan keharmonisan. 3. Meningkatkan sikap saling menghormati. 4. Menciptakan rasa aman dan tentram. 5. Menghilangkan sifat dengki dan fitnah serta permusuhan. Poin ketiga, yaitu musawah. Secara etimologi, musawah berarti sama, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara etimologi berarti persamaan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan pangkat atau harta dan lain-lainnya. Kemudian, ciri-ciri orang yang berperilaku musawah. 1. Tidak sombong. 2. Menghargai karya orang lain. 3. Menghargai kedudukan dan profesi orang lain. 4. Menerima kritikan sebagai saran yang membangun. 5. Tidak merasa paling benar. 6. Menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai positif musawah. 1. Terciptanya hidup yang damai dan tentram. 2. Terciptanya kehidupan yang harmonis karena sikap saling menghargai. 3. Terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Poin keempat, yaitu uhuwah. Uhuwah biasa diartikan sebagai persaudaraan. Dalam pengertian luas, uhuwah adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial. Selanjutnya, macam-macam uhuwah. 1. Uhuwah Islamiyah. 2. Uhuwah Watoniyah. 3. Uhuwah Insaniyah. Kemudian, nilai-nilai positif uhuwah. 1. Memberitahukan rasa cinta kepada yang kita cinta. 2. Menunjukkan kegembiraan dan senyuman apabila berjumpa. 3. Memohon didoakan ketika berpisah. 4. Berjabat tangan apabila berjumpa. 5. Melaksanakan silaturahmi. 6. Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu. 7. Memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. 8. Memenuhi hak uhuwah saudaranya. 9. Mengucapkan selamat berkenaan pada saat-saat keberhasilan. Baik, itu materi kita yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bersama bahwa ketika kita mempelajari akhlak terpuji yang meliputi amal soleh, toleransi, musawah, dan uhuwah, dari keempat yang sudah Ibu sampaikan, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya ketika kita mempelajari amal soleh di sini, kita bisa menjadi seseorang yang lebih sabar dalam melaksanakan suatu ibadah. Kemudian toleransi. Nah, adanya toleransi di sini, kita bisa melatih diri kita untuk tidak menjadi seseorang yang sombong. Belajar menerima pendapat orang lain, menerima kritik orang lain, seperti itu. Kemudian musawah. Musawah di sini bisa melatih kita untuk tidak egois ataupun tidak sombong. Kita bisa menghargai perbedaan pendapat di antara orang lain. Kita bisa menerima kritik yang sifatnya membangun bagi diri kita. Kemudian yang keempat adalah uhuwah. Dari uhuwah di sini kita bisa belajar
bagaimana kita menjalin atau menjaga tali silaturahmi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Baik, bisa dipahami ya dari sini? Alhamdulillah. Sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Tidak ada? Ya, Ibu rasa semuanya sudah paham. Dan untuk minggu depan, Ibu hanya akan memberikan sebuah gambaran ya, yaitu kita akan mempelajari yaitu pada bab 3 mengenai akhlak tercela. Silakan bukunya dibaca dan tolong pada materi tadi mengenai akhlak terpuji silakan dikembangkan lagi dan contoh-contohnya juga lebih dikembangkan lagi ya. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kalian. Berdoa majlis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih semangatnya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.